wa qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Salah satu dari 7 dosa yang membinasakan itu, kata Rasulullah SAW, adalah qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, yaitu menuduh perempuan yang muhsanah, yang terhormat, yang suci, al-ghafilat, perempuan yang lalai dari kemaksiatan, lalai dari mengingat apa itu zina, dia sama sekali tidak terbetik di telinganya, di benak pikirannya kalimat zina itu ghafilat. Dan sangat sedikit ya orang yang memiliki di zaman ini memiliki sifat muhsanat ini, apalagi sifat ghafilat ini. Betapa banyak sekarang muslimah kita tercorengkan kehormatannya dengan sikapnya, dengan cara berpakaiannya, dengan tutur katanya. Hilang kehormatan seorang muslimah tersebut. Bagaimana pergaulannya, bagaimana kondisi dia keluar dari rumahnya. Nah, ini perempuan al-muhsanat itu tidak seperti umumnya muslimah yang ada di zaman kita sekarang ini. Walaupun demikian, tetap kita tidak boleh menuduh mereka sebagai pezina, tidak boleh. Walaupun pakaian mereka, tutur kata mereka, sikap mereka ya tidak seperti yang kita sebutkan di sini muhsanat ini, ya tetap saja kita tidak boleh menuduh mereka sebagai wanita pezina. Ya kalau kita katakan perbuatan mereka itu bisa mendatangkan perbuatan zina, silahkan. Tapi mengatakan mereka pezina, jangan. Perbuatan mereka, apalagi dengan mereka misalnya menggunakan wewangian misalnya. Menggunakan wewangian sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ayyumma imra'atin ista'tarat, kata Rasulullah SAW, siapa saja perempuan yang keluar dari rumahnya menggunakan wewangian untuk dicium oleh para laki-laki yang dilewati, sungguh kata Rasulullah SAW, perempuan itu pezina. Ini memang ada hadis yang menjelaskan itu. Perempuan itu dianggap sebagai pezina. Tapi jangan kita pikirkan pezina ini adalah pezina yang melakukan hubungan badan, tidak. Maksud Rasul SAW mengatakan si perempuan yang menggunakan wewangian, yang wewangian itu tercium oleh laki-laki yang dilewati, maka perempuan itu dianggap berzina. Maksudnya si perempuan ini menjadi sebab para laki-laki itu melakukan perbuatan zina. Apa zina yang dilakukan oleh laki-laki itu? Pandangan. Karena kan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan seseorang itu bisa jatuh kepada perbuatan zina, anggota tubuhnya, mata zinanya melihat. Kemudian telinga bisa berzina, tangan bisa berzina, kaki bisa berzina. Hati, pikiran kita itu bisa juga masuk dalam kategori atau jatuh kepada perzinahan. Nah, perempuan itu dia keluar dalam kondisi yang seperti itu, dia menjadi sebab laki-laki ini melakukan perbuatan zina. Bisa jadi si laki-laki itu melihat si perempuan ini. Nah, karena si perempuan ini menjadi sebab para laki-laki yang dilewati tadi menjadi sebab laki-laki itu matanya berzina, berarti perempuan ini juga dianggap sebagai pezina. Begitu. Nah, kami ulangi bahwa kondisi di zaman kita ini, banyaknya perempuan-perempuan yang sudah tidak menjaga lagi kehormatannya, menjaga kesucian dirinya. Walau demikian, tetap kita tidak boleh menuduh mereka sebagai pezina yang kita sebutkan dalam ayat ini. Karena berat sekali syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat kita. Tatkala kita mengangkat sebuah tuduhan ini ke hakim, persyaratannya harus ada 4 orang. 4 orang yang melihat langsung mata kepala perbuatan zina tersebut. Baru kemudian si pezina itu bisa dihukum. Tapi kalau tidak, ya malah hukuman itu akan balik kepada kita.